Sandy. Hey, too much money, Sandy. Oh, big player. Tiba di Cina, para penggawa timnas Indonesia langsung nyaman dengan suasana kota Qingdao. Tadi saya ketemu Kevin Dix, tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan, dan tentu bagaimana. Naturalisasi Kevin Dix buat Shin Taeyong full senyum, resmi jadi kekuatan baru timnas Indonesia. It's like Indonesia, Argentina, Saudi Arabia are all knocking on the door. Leaders from more than 60 countries expected to be in attendance. For China and expanding. Media Cina anggap timnas Indonesia relatif lemah, mudah dikalahkan, kiper terbaik diturunkan. Tiba di Cina, para penggawa timnas Indonesia langsung nyaman dengan suasana kota Qingdao. Para pemain timnas Indonesia dikabarkan langsung merasakan nyaman ketika sampai di kota Qingdao, Cina. Seperti diketahui, saat ini skuad Garuda tengah berada di negeri tirai bambu. Mereka akan memainkan partai keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, anak asuh Shin Taeyong akan bertarung melawan timnas Cina. Laga tersebut akan dilangsungkan di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024 mendatang. Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah tiba di Cina sejak Jumat, 11 Oktober 2024 sore waktu setempat. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Kombes Pol Sumarji. Pria berusia 51 tahun itu mengatakan bahwa ia dan rombongan timnas tiba di negeri Panda pada pukul 17 waktu setempat atau sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, setelah melawan Bahrain kemarin kami langsung ke Cina dan tiba di Qingdao pada pukul 17 waktu sini, kata Sumarji. Kalau di Indonesia sekitar pukul 16 WIB karena perbedaan waktunya hanya 1 jam saja, jelasnya. Sesampainya di Cina, para pemain langsung berlatih terpisah. Sumarji menjelaskan bahwa para pemain yang tampil saat melawan Bahrain beberapa waktu lalu, kini hanya berlatih di pusat kebugaran atau gym. Untuk pemain yang tak tampil sama sekali pada laga tersebut, mereka berlatih di lapangan untuk menjaga stamina dan fisik. Tak hanya itu, Sumarji juga membeberkan kondisi para pemain saat ini. Menurutnya, anak asuh Shin Taeyong merasa nyaman di kota paling timur negeri tirai bambu tersebut. Kenyamanan itu didapat berkat suasana kota Qingdao. Bagi Sumarji, cuaca di Qingdao sangat menyejukkan. Tak hanya itu, kota paling timur tersebut juga tidak terlalu ramai. Hal itu membuat para penggawa Garuda bisa beristirahat dengan baik. Pemain yang bermain melawan Bahrain kemarin hanya melakukan gym di hotel. Namun pemain yang tidak bermain melawan Bahrain, mereka akan berlatih di lapangan. Enak banget kotanya, cuacanya juga enak dan tidak terlalu ramai, pungkasnya. Tim Merah Putih akan menjadikan Cina sebagai pelampiasan dari kegagalan menang melawan Bahrain. Pada matchday periode Oktober ini, timnas Indonesia menargetkan kemenangan atas Bahrain dan Cina. Akan tetapi, dari 6 poin yang ditargetkan, Indonesia baru meraih 1 poin. Naturalisasi Kevin Dix buat Shin Taeyong full senyum, resmi jadi kekuatan baru timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan Kevin Dix untuk memulai proses naturalisasinya demi membela timnas Indonesia. Kevin Dix yang sudah diketahui berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu telah diperkenalkan resmi oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, tidak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Dix, kata Erick Thohir dikutip Sabtu, 12 Oktober 2024. Dengan bergabungnya Kevin Dix maka pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong semakin bahagia.
Bagaimana tidak, Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang paling direkomendasikan oleh Shin Tae-yong sejak kedatangannya pada akhir 2019 lalu. Saat masih dipimpin oleh Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, Shin Tae-yong menyodorkan nama pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Tak mudah bagi Shin Tae-yong dan PSSI untuk memulai proyek naturalisasi tersebut. Bahkan dari banyak nama yang disodorkan, butuh 2 tahun bagi Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk mendapatkan paspor Indonesia mereka pada 2022 lalu. Proyek naturalisasi ini pun dilanjutkan seiring dengan Timnas Indonesia U20 yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 lalu. Nama Mees Hilgers pun keluar dan dikaitkan erat untuk memperkuat skuad Garuda Muda yang saat itu dipimpin oleh Shin Tae-yong. Sayangnya, polemik politik yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia pun membuat Mees Hilgers memilih untuk memperkuat Belanda U21. Meski demikian, keinginan Mees Hilgers demi membela timnas Indonesia masih kuat. Sampai akhirnya Mees Hilgers pun resmi menjadi WNI pada Oktober 2024. Selain Jordi Amat dan Mees Hilgers, nama lain yang tak pernah disanggah oleh Shin Tae-yong adalah Kevin Dix. Kevin Dix disebut masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Shin Tae-yong sejak 2020 lalu. Kini Shin Tae-yong pun semakin bahagia karena akhirnya Kevin Dix memulai proses naturalisasinya. Tentu jika tak ada aral melintang, peluang pemain keturunan Indonesia Belanda ini debut akan terbuka pada 2 laga kandang Timnas Indonesia di November mendatang. Media Cina anggap Timnas Indonesia relatif lemah mudah dikalahkan, kiper terbaik diturunkan. Di sepak bola menang atau kalah adalah hal yang lumrah. Namun bagi timnas sepak bola Cina, kekalahan beruntun 3 kali begitu sangat menyakitkan bagi para supporter. Setelah mengalami serangkaian kekalahan tim nasional sepak bola Cina menghadapi pertandingan yang tidak bisa dilewatkan yakni menghadapi tim Indonesia yang relatif lemah. Demikian media Cina, Sohu, menggambarkan timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang dalam laga lanjutan Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan hanya kesempatan baik bagi tim nasional sepak bola Cina untuk menghapus penghinaan yang mereka alami sebelumnya, tetapi juga momen kritis bagi mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan membuktikan kekuatan mereka. Untuk itulah, Cina akan menurunkan skuad terbaiknya melawan Indonesia. Menurut pemberitaan, Beijing Youth Daily, pelatih Cina Ivan Hachzewski sudah memutuskan untuk melakukan perubahan besar pada susunan pemain melawan Indonesia. Di antaranya, kiper Wang Dalei yang performanya kurang memuaskan akan digantikan oleh kiper juara Liga Super Cina Yan Junling yang berasal dari tim Shanghai Haigang. Penyesuaian ini tentunya untuk meningkatkan soliditas pertahanan tim guna mencegah kesalahan yang sama dalam pertahanan bola mati dan serangan balik cepat. Berkaca dari performa tim sepak bola nasional belakangan ini, terlihat jelas adanya kekurangan baik dalam penggunaan teknologi dan taktik serta kondisi psikologis para pemain Cina. Apalagi pada pertandingan melawan Australia, tim sebenarnya lebih dahulu membobol gol Australia. Namun pada akhirnya Cina kalah dalam permainan bagus karena kelalaian pertahanan bola mati, gol jarak jauh lawan yang menakjubkan, dan kekurangan mereka sendiri dalam taktik. Eksekusi. Kekalahan ini tidak hanya mengecewakan para supporter, tetapi juga memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pesepak bola nasional Cina. Pelatih kepala sepak bola nasional Ivan Hachzewski memiliki tanggung jawab yang berat. Ia tahu betul bahwa jika ia tidak bisa memimpin tim meraih kemenangan di laga berikutnya, terutama di laga kunci seperti laga kandang melawan Indonesia, maka posisi kepelatihannya mungkin tidak akan dipertahankan. Ia akan diganti oleh pelatih lokal. Oleh karena itu, Ivan secara aktif mencari perubahan, berharap dapat membalikkan kemerosotan tim dengan menyesuaikan susunan pemain dan mengubah taktik. Posisi pelatih terancam. Timnas Cina 3 kali kalah berturut-turut dalam laga lanjutan Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan Jepang, Cina kalah telak 7-0. Timnas Cina kalah lagi saat melawan Arab Saudi 2-1 dan terakhir melawan Australia keok dengan skor 3-1.
Buntut kekalahan beruntun itu, media Cina Sohu pada Sabtu, 12 Oktober 2024, mengatakan pelatih Cina Branko Ivankovic sudah dipastikan akan dipecat. Timnas Cina akan menjalani matchday keempat pada Selasa, 15 Oktober 2024, melawan Indonesia di kandangnya sendiri. Ivan kemungkinan akan mendampingi timnas Cina saat melawan Indonesia. Namun menang atau tidaknya timnas Cina dalam pertandingan itu, pelatih asal Kroasia itu tetap akan dipecat. Seorang pelatih terkenal berusia 60 tahun telah ditunjuk oleh Asosiasi Sepak Bola Cina, tulis media itu.